Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat dermawan sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan memulai daripada pembahasan kita untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan, agar kita senantiasa semakin memahami ilmu-ilmu agama, khususnya di bulan suci Ramadan, bulan yang dimana kita juga diperintahkan untuk banyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Oleh sebab itu, dimulai pada hari ini insyaallah kita akan membacakan hadis-hadis yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab hadis beliau Arba'in An-Nawawi, yang beliau menukilkan hadis-hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan seterusnya pada hari-hari berikutnya, dimulai daripada hari ini dan sampai hari berikutnya. Dan insyaallah akan kita mulai daripada hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahul kutub al-musannafah. Di dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi mengambil salah satu hadis yang berkaitan dengan niat. Dan kalau kita melihat beberapa kitab-kitab hadis yang dirangkum oleh para ulama-ulama hadis kita, semisal Imam Bukhari dan yang lain, mereka juga meletakkan hadis yang pertama yang diambil oleh Imam Nawawi ini diletakkan juga pada hadis-hadis pertama di dalam kitab-kitab mereka. Ini menunjukkan hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang berkaitan dengan niat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya niat di setiap amal kita, sebelum kita beramal dan juga di saat kita beramal. Nabi SAW dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar daripada Nabi Muhammad SAW yaqul, beliau berkata, Innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap amal seseorang itu yang diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya, pahala hijrahnya adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, apabila seseorang hijrah untuk mencari dunia ya yang akan didapatinya, aw imra'atin yunkihuha, atau dia tujuan hijrahnya itu hanya untuk menikahkan atau menikah kepada seorang wanita, fahajara ila ma hajara ilaih, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ya sudah, apa yang dia niatkan itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sahabat dermawan sekalian, dijelaskan, diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sahabat Al-Muhajirin, mereka ingin melakukan hijrah dari kota Madinah, dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, ada di antara mereka yang niatnya belum full, belum sepenuhnya diniatkan untuk Allah dan untuk Rasulnya. Tetapi ada di antara mereka yang ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, ada di antara mereka yang meniatkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Ingin diluruskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwasanya janganlah sekalipun apapun amal yang kita lakukan kecuali kita niatkan untuk Allah dan untuk Rasul. Jangan untuk kita niatkan yang lain.
Asyahid, kita melihat bagaimana ya Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Sebenarnya yang disebut oleh Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah lidunya, untuk tujuan duniawi, awi mura'atin yungkihuha, atau tujuannya untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Lihat, ketika Nabi menyebutkan dua contoh niat seseorang sahabat ya, yang ketika itu telah meniatkan tujuannya mereka untuk hijrah. Nabi mengatakan untuk mencari duniawi. Kita tahu para sahabat ini adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ini adalah orang-orang yang dijaga dan dipantau oleh Rasulullah SAW. Kalaulah tujuan dunia mereka, ya, tujuan mereka untuk mencari dunia, tidak mungkin dunia itu atau harta dan segala macamnya, mungkin urusan duniawi, tidak mereka dapati kecuali dengan cara yang halal. Tidak ada praktek ribawi. Begitu juga ketika Nabi mengatakan, kalau kalian tujuannya hijrah itu untuk menikah dengan seorang wanita, mereka disebut juga oleh Nabi, wanita yang untuk kalian nikahi. Kita tahu hadirin, bahwasanya dunia kalau kita mencarinya dengan diniatkan untuk mencari nafkah, memberikan nafkah untuk anak dan istri, maka ini juga berhitung pahala. Begitu juga menikah. Ya, menikah itu adalah pahala, itu adalah ibadah. Tetapi tetap ditegur oleh Nabi Muhammad SAW untuk betul-betul kita berniat segala sesuatu itu karena Allah dan Rasul, bukan karena yang lain. Kalaulah ada tujuan-tujuan yang lain, maka kalau kita sudah niatkan itu untuk Allah dan Rasul, maka insya Allah Allah yang akan memudahkan segala tujuan kita yang lain. Tapi niatnya dulu yang kita benarkan. Dikatakan di dalam riwayat ada satu sahabat yang mana ketika ingin melakukan hijrah, ya, ada di antara mereka yang bertujuan untuk menikah dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Ya, Ummu Qais. Ummu Qais ini juga sahabat al-muhajirat, daripada kalangan muhajirin. Beliau ingin melakukan hijrah ke kota Madinah. Sementara ada satu sahabat yang mau menikah kepada Ummu Qais ini. Ummu Qais memberikan syarat. Kalau kamu mau menikah dengan saya, maka syaratnya kamu harus ikut saya hijrah ke kota Madinah. Sehingga sahabat yang satu orang ini awalnya tidak ada niat untuk hijrah, tetapi karena Ummu Qais yang dia cintai, yang ingin dia nikahi, itu ikut hijrah dan mensyaratkan kalau mau menikah dengannya harus hijrah ke kota Madinah. Maka dia pun melakukan hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi Muhammad SAW melihat ada di antara para sahabat yang belum sepenuhnya hati mereka berniat untuk Allah dan untuk Rasul, sehingga ditegur oleh Nabi, ya, tidak secara spesifik, secara umum ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalaupun itu adalah nilai ibadah, tapi jadikanlah tujuan utamanya adalah Allah dan Rasul. Oleh sebab itu hadirin, sahabat dermawan sekalian, bagaimana niat-niat kita selama ini? Apakah niat kita setiap kita beramal, setiap kita melakukan sesuatu itu sudah benar? Para ulama mengatakan fungsi niat itu ada dua. Yang pertama adalah tamyizu maratibul ibadah. Yang kedua tamyiz al-adah bainal ibadah wal adah. Yang pertama adalah fungsi niat itu membedakan maratibul ibadah, kedudukan ibadah. Dari niat kita bisa membedakan apakah yang kita lakukan adalah fardu ataupun sunnah. Semisal sholat, 2 rakaat yang sama yang kita kerjakan, di mana letak membedakannya kecuali kalau bukan di niat. 2 rakaat pergerakannya sama, tapi di niat tersebutlah yang bisa membedakan 2 rakaat itu adalah sholat subuhkah, yang itu adalah fardu, atau 2 rakaat yang kita kerjakan adalah mungkin sholat qobliyah subuh, yang itu adalah merupakan sunnah. Letak perbedaannya itu ada di niat. Yang kedua, membedakan antara yang kebiasaan dengan ibadah. Mungkin di antara kita senantiasa mandi setiap hari, ya. Itu merupakan kebiasaan kita, ada. Namun di hari-hari tertentu, mandi yang kita lakukan setiap hari-harinya itu terkadang bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika di hari Jumat kita disunnahkan untuk mandi sunnah sholat Jumat.
Maka ketika kita berniat mandi di hari Jumat misalnya, kita niatkan mandi sunnah Jumat, maka mandi yang biasa, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda, mandinya seperti biasa mandi. Namun di niat itu, ya kita niatkan mandinya adalah mandi untuk sholat sunnah Jumat, maka mandinya kita itu adalah bernilai ibadah. Oleh sebab itu hadirin, semua amal perbuatan kita itu tergantung niatnya. Bisa jadi seseorang melakukan satu amal ibadah, tetapi Allah memberikan ganjaran yang begitu banyak. Karena apa? Karena niat. Karena niat tidak ada batas. Saya ambil contoh. Kita masuk pergi ke masjid. Dari rumah kita pergi ke masjid. Berapa niat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita niatkan, yang bisa kita hadirkan di dalam hati kita ketika kita melakukan satu ibadah. Kita mau masuk ke dalam masjid. Bisa kita niatkan, kita mau mengerjakan sholat. Kita mau membaca Al-Quran. Kalau ada majelis ilmu, kita menghadiri majelis ilmu. Kita mau niat i'tikaf, kita mau niat macam-macam. Pahala yang Allah berikan bukan hanya sekedar duduknya kita di masjid, tapi yang jadi patokan, yang jadi standar ukuran pahala ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ganjaran untuk kita adalah tergantung apa yang kita niatkan. Oleh sebab itu, niat ini sangat-sangat penting. Pernah diceritakan, ada dua orang adik beradik, kakak beradik. Yang satu, si abang, si kakak, ya, beliau ini adalah ahli maksiat, tukang mabuk setiap hari. Adapun si adik adalah ahli taat. Ya. Si kakak atau si abang setiap hari mabuk-mabukan, setiap hari minum-minuman keras. Tergoda si adik yang ketika itu setiap hari berada di atas sejadah. Si adik mengatakan, enak sekali abangku itu. Seakan-akan tidak punya masalah apapun. Hidupnya tanpa ada beban. Mabuk setiap hari. Bahkan tak sadar di malam hari. Bangun pagi, mabuk lagi. Begitu terus. Si adik yang ahli ibadah, timbul di dalam hatinya. Nanti malam, kalau abang saya pulang, pengen juga lah saya merasakan apa yang dilakukan oleh abang saya itu. Subhanallah. Si abang atau si kakak ketika setelah selesai mabuk-mabukan, lalu dalam keadaan sudah hampir kurang sadar, dia entah Allahu a'lam mendapatkan ilham atau hidayah dari Allah, terbesit di dalam hatinya, ya Allah, sampai kapan aku harus lalai semisal ini ya Allah. Nikmat betul adikku, senantiasa bisa berdoa dengan engkau. Akhirnya si abang mengatakan, nanti ketika saya pulang ini, saya akan mau datang kepada adik saya untuk saya belajar ilmu agama dan bisa menjadi ahli ibadah seperti adik saya. Subhanallah. Tukang maksiat berubah niatnya mau beribadah, tukang ahli ibadah berniat untuk mau bermaksiat. Yang satu adiknya yang satu adiknya naik ke atas. Si abang turun ke bawah. Ketika itu mereka berjumpa di tangga, lalu datanglah kedua malaikat. Malaikat maut datangi mereka. Kedua-duanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyahid, faktanya waktu itu adalah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berniat, ya, ahli maksiat yang berniat untuk berbuat baik dan dia sudah melakukan, dia sudah menjalankan niatnya dengan dia berjalan menuju ke tempat yang baik tersebut, maka dianggap si abang itu adalah mati husnul khotimah. Si adik, ya, yang ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena dia sudah berniat untuk ikut bermaksiat kepada abangnya, ketika meninggal dianggap mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini merupakan gambaran bagaimana bahayanya niat kalau kita tidak luruskan niat itu. Oleh sebab itu hadirin, diletakkan pembahasan masalah niat oleh Imam Nawawi, hadis daripada Rasulullah SAW, supaya kita belajar apa niat-niat kita. Wabil khusus, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Perbaiki niat kita. Apa yang akan kita raih di bulan suci Ramadan? Apa yang akan kita upayakan di dalam bulan suci Ramadan? Apakah Ramadan tahun ini akan sama dengan Ramadan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya?
Niatkan kita akan membaca Al-Quran, niatkan kita akan bertadarus, niatkan kita akan memperbanyak sholat, memperbanyak qiyamul lail. Selagi mampu untuk kita kerjakan, kerjakan. Namun kalaulah ya, Allah mencabut nyawa kita sebelum kita mampu mengerjakan apa yang telah kita niatkan, maka kita seakan-akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengerjakan semua yang kita niatkan. Oleh sebab itu nanti di akhirat ada beberapa orang yang ketika dibacakan catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, didapatin ini orang beramal ini sekian 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 sekian, padahal si orang tersebut tidak merasa dia sudah berbuat. Ketika ditanya oleh orang tersebut kepada malaikat, ya malaikat, yang dibacakan tadi tak pernah aku berbuat, belum pernah aku lakukan. Malaikat mengatakan, tapi sudah kamu niatkan, dan niat kamu tulus, niat kamu benar untuk Allah Subhanahu wa taala, niat kamu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum sempat kamu kerjakan, maka niat kamu sudah dianggap sebagai nilai amalan dan telah kamu amalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita perbaiki niat kita ya, karena ini sangat penting. Ya, niat adalah puncak dari segala-galanya, inti daripada segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan niat yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.